sang pahlawan wanita pertama di Indonesia. Angin laut berembus kencang di pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Kapal-kapal perang berjejer, layar terkembang, seakan menunggu perintah. Di antara para perwira laut yang bersenjata lengkap, berdiri seorang perempuan dengan tatapan tegas. Namanya Malahayati. Ia lahir di tengah keluarga pelaut dan pejuang. Sejak kecil, Malahayati tumbuh dengan suara ombak dan cerita peperangan. Ayah dan kakeknya adalah Panglima Laut Aceh, orang-orang yang mengajarkannya bahwa laut bukan sekadar ruang hidup, melainkan garis pertahanan negeri. Saat remaja, Malahayati dikirim ke Baitul Maqdis, Akademi Militer Aceh. Di sana, ia belajar membaca angin, memimpin pasukan, dan memahami hukum perang. Ia berlatih bersama para pemuda, menguasai pedang dan strategi, tanpa pernah meminta keringanan karena ia seorang perempuan. Ketika dewasa, Malahayati menikah dengan seorang perwira laut Aceh. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis yang mencoba menguasai perairan Aceh. Kematian itu tidak membuat Malahayati tenggelam dalam duka. Ia berdiri, mengangkat pedang suaminya, dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangan. Kesultanan Aceh melihat keteguhan itu. Malahayati kemudian diangkat menjadi Laksamana, sebuah jabatan tertinggi dalam Angkatan Laut. Pengangkatan ini mengguncang banyak pihak, termasuk bangsa Eropa yang tidak pernah membayangkan seorang perempuan memimpin armada perang. Di bawah komandonya, dibentuk pasukan Inong Bali para perempuan Aceh yang kehilangan suami di medan perang. Mereka bukan pasukan simbolis. Mereka dilatih keras, disiplin, dan siap mati demi negeri. Kapal-kapal perang mereka menguasai Selat Malaka. Tahun 1599, armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Haltman memasuki perairan Aceh. Mereka datang dengan keangkuhan bangsa penjajah, mengira Aceh mudah ditaklukkan. Malahayati memimpin langsung pertempuran. Di tengah asap dan dentuman meriam, ia bertarung di geladak kapal. Dalam duel sengit, Cornelis de Haltman tewas oleh tangan Malahayati. Dunia Eropa terguncang, seorang laksamana perempuan dari Aceh telah menjatuhkan pemimpin mereka. Namun Malahayati bukan hanya panglima perang, ia juga seorang diplomat ulung. Ketika utusan Inggris datang dengan sikap lebih hormat, Malahayati memilih jalan perundingan. Ia tahu kapan harus mengangkat pedang, dan kapan harus membuka meja diplomasi. Hingga akhir hayatnya, Malahayati tetap berada di garis depan. Ia gugur sebagai pejuang, bukan sebagai legenda yang hidup nyaman di istana. Hari ini, namanya mungkin tidak selalu disebut di buku sejarah dunia. Namun di Aceh, ombak laut masih menyebut namanya. Malahayati, laksamana perempuan pertama, bukti bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Di tanah Aceh, perempuan tidak hanya melahirkan pejuang. Mereka adalah pejuang itu sendiri.